Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya tentang pendataan pegawai non-ASN. Jadi hari Rabu kemarin kalau tidak salah telah diluncurkan aplikasi pendataan non-ASN oleh BKN. Nah, saya sudah punya slide video yang dibuat oleh BKN yang menerangkan secara garis besar proses alur pendataannya. Tapi sebelum video ini berlanjut, jangan segan-segan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Ya, anggap aja sebagai uang parkir. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Oke, tampilan pertamanya ya seperti ini ya. Aplikasi pendataan non-ASN, situsnya adalah https://pendataan non-asn bkn.go.id. Nah, ini bisa silahkan dibuka ya. Selanjutnya, slide selanjutnya adalah dasar hukumnya, yaitu pelaksanaan pendataan non-ASN. Dasar hukum pelaksanaan pendataan non-ASN yaitu yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah Surat Menteri Pan-RB nomor B185-SM.02.03 tanggal 31 Mei tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah Surat Menteri Pan-RB nomor B-11-M.SM.00-20/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini peraturan ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Oke, kita lanjut masuk ke slide selanjutnya. Oke, apa sih pendataan non-ASN? Nah, gitu ya pertanyaannya. Aplikasi yang digunakan untuk mendata pegawai tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dibangun oleh BKN berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan surat ya, sesuai dengan surat edaran Menpan kemarin ya, B1511. Lanjut. Siapa saja yang diikutkan dalam pendataan non-ASN, yaitu tenaga honorer atau THK2 yang terdapat dalam database nasional BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah. Lanjut. Oke, ini syarat-syaratnya ya. Syaratnya THK2 dan pegawai non-ASN harus, yang pertama adalah pembayaran langsung menggunakan APBN atau instansi pusat dan APBD atau instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, individu ataupun pihak ketiga. Yang kedua adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja itu biasanya kalau tidak salah ya, itu eselon 2 ya, kepala dinas atau misalnya kepala badan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi per tanggal 31 Desember 2021 bulat sudah 1 tahun dia bekerja. Jadi kalau misalnya jadi bisa diperkirakan ya, paling tidak dia di tahun 2020 lah ya mulai bekerja ya. Kalau sudah masuk 2021 itu sudah tidak dihitung 1 tahun. Selanjutnya yang keempat adalah wajib masih aktif bekerja sampai periode pendataan tenaga non-ASN di instansi tersebut. Jadi tenaga non-ASN ini harus masih aktif di instansi tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ini usia ya. Slide selanjutnya. Nah, slide ini adalah alur proses dari pendataan tenaga non-ASN ya. Di sini kita lihat yang pertama adalah admin atau operator dari instansi daerah atau instansi pusat mendaftarkan dulu tenaga non-ASN yang masih bekerja pada sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan ya. Jadi didaftarkan dulu oleh admin yang sudah ditentukan di instansi tersebut ya. Nah, instansi wajib melakukan checking atau pemeriksaan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga ASN.
Jadi tenaga ASN ini mempersiapkan dulu data-data berkasnya apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap baru bisa didaftarkan oleh si admin instansi tersebut. Nah, sampai batas waktu yang ditentukan instansi wajib melakukan finalisasi. Nah, ini nanti di instansi ya. Instansi wajib mengunggah SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini sebagai pertanggungjawaban bahwa seluruh data yang dikirimkan ke BKN atau diinputkan ke aplikasi ini adalah benar ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alur prosesnya tadi awalnya dilakukan oleh instansi ya, didaftarkan dulu oleh admin di instansi, baru tenaga non ASN-nya bisa melakukan pendaftaran akun di aplikasi pendataan non ASN yang dibuat oleh BKN. Nah, setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non ASN dapat membuat akun pendataan non ASN, lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non ASN masing-masing. Di sini setelah didaftarkan oleh instansi baru bisa melakukan registrasi gitu ya. Tenaga non ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non ASN. Selanjutnya, proses melengkapi riwayat oleh tenaga non ASN akan berhenti atau selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Nah, jadi tenaga non ASN harus segera menginput sebelum nanti dilakukan finalisasi oleh admin instansi. Kalau sudah dilakukan finalisasi, maka ya berarti sudah tertutup registrasi atau pendaftaran untuk tenaga non ASN di aplikasi, kalau menurut saya gitu ya. Selanjutnya kita masuk slide selanjutnya. Nah, berikut adalah link ya untuk melakukan pendaftaran. Tenaga non ASN wajib melakukan registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan tenaga non ASN yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non ASN. Melengkapi menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Jadi didaftarkan dulu, kalau nggak bisa mendaftar ini ya. Slide selanjutnya. Oke. Pendataan dimulai dari saat ini hingga 30 September 2022 atau prafinalisasi, dan finalnya dilakukan tanggal 31 Oktober 2022 ya. Oke, videonya habis. Nah, ini masih garis besarnya aja ya, belum secara lengkapnya, karena nanti akan disediakan juga oleh BKN petunjuk untuk melakukan pendaftarannya. Sebenarnya saya udah dapat ya, cuman nanti saya bagikan aja di video selanjutnya. Nah, di sini alur user THK2 dan pegawai non ASN untuk membuat akunnya ya. Yang pertama adalah THK2. Pegawai non-ASN mendaftarkan akunnya, buat akun pendaftaran, pastikan data Anda sudah didaftarkan oleh admin. Harus didaftarkan oleh admin dulu, baru bisa membuat akun pendaftaran, kalau tidak salah menggunakan KTP ya. Selanjutnya adalah pengecekan identitas ya. Kalau gagal mengisi data ya, notifikasi data salah belum ditambah admin. Nah, mungkin ini kalau data Bapak Ibu belum didaftarkan oleh admin, akan keluar notifikasi gagal. Nah, tapi kalau sudah didaftarkan, maka berhak untuk ke tahap selanjutnya, yaitu melengkapi data. Data yang diperlukan adalah KTP dan pas foto. Nah, selanjutnya setelah dilengkapi ini, akan keluar cetak informasi pendaftarannya. Semacam kartu pendaftaran gitu yang bisa dicetak. Ini alur untuk pembuatan akun ya. Kita masuk ke alur loginnya. Nah, setelah melakukan pendaftaran, pegawai non-ASN ini bisa melakukan login, lalu mengisi biodata, melampirkan ijazah, melengkapi data riwayatnya. Nah, data riwayatnya ini termasuk tadi bukti pembayaran, ya, bukti pembayaran gaji mungkin ya, bukti pembayaran gaji, SK jabatan, dan lain-lain lah, mungkin data yang bisa dilampirkan di aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya terjadi kesalahan permasalahan data, itu bisa mengulang ini ya. Mengulang di sini, mungkin bisa menghubungi helpdesk ya, kalau misalnya terjadi kesalahan aplikasi gitu ya, ataupun ada terjadinya error atau gimana gitu ya. Setelah melengkapi data riwayat, lalu masuk ke halaman view resume THK2. Nah, di sini dicek dulu sebelum dilakukan pencetakan. Dicek dulu datanya apakah sudah benar. Lalu selanjutnya kalau sudah benar, bisa dicetak kartu pendataannya. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini sebenarnya gambar ini saya ambil dari buku petunjuk
yang sudah disediakan oleh BKN. Buku petunjuknya seperti mana? Nah, ini dia. Buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN. Tapi akan saya jelaskan di video selanjutnya saja. Nah, sekian informasi video ini saya sajikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Mungkin setelah video ini saya akan menjelaskan kembali buku petunjuk pendaftarannya yang sudah disediakan oleh BKN ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.